Jangan nangis lagi Dede April, kamu cuma kalah virtual gift, kualitasmu tetap juara kok. Halo fans setia Leslar Al-Fatih Bilar. Jumpa lagi dengan kami artis masa kini yang akan mengabarkan berita terhot dan terkini dunia selebritis di tanah air. Sebelum lanjut ke videonya, mari bersama-sama bangun channel kami dengan cara subscribe, like, komen, serta aktifkan loncengnya. Selamat menonton. Panggung Dangdut Akademi Indosiar kembali dihebohkan dengan keputusan Indosiar yang cukup mengejutkan. Yakni dengan menetapkan April Cirebon sebagai peserta yang keluar menjadi juara 3 dan gagal melaju ke babak grand final. Hal ini karena meski April dinilai layak menjadi juara dengan kualitas vokalnya yang mumpuni, namun April kalah dari dukungan virtual gift yang menempatkannya di urutan terendah. Peraturan virtual gift yang diterapkan oleh Indosiar ini memang memicu banyak pro dan kontra. Meski menguntungkan peserta karena mendapatkan bagian 40% dari yang didapatkannya. Namun peraturan ini juga mengubur mimpi para peserta lain yang memiliki kualitas layak juara namun kalah dari virtual gift. Sebaliknya, peserta yang dinilai biasa saja justru malah bisa jadi juara karena mendapat banyak dukungan dari virtual gift. Meski April gagal menjadi juara walaupun sebenarnya sangat layak, namun April telah menjadi juara di hati para penggemarnya yang luar biasa. Begitu banyak dari berbagai kalangan. April memang menjadi peserta yang sedari awal kemunculannya telah banyak mencuri perhatian. Selain dari kisah dan perjuangan hidupnya yang benar-benar dari nol, suara April yang merdu dan banyak dibilang mirip Lesti Kejora juga telah banyak menghipnotis para penggemar. Maka tak heran jika setiap lagu-lagu yang dibawakan oleh April selalu FYP dan populer. Nah, buat kalian yang penasaran dengan kisah perjuangan April serta beberapa fakta mengejutkan lainnya yang belum banyak diketahui oleh publik. Berikut ulasan selengkapnya yang berhasil kami rangkum dari berbagai sumber. 1. Profil dan latar belakang keluarga April Cirebon. Nama April peserta Dangdut Akademi 7 ini memang sedang hangat diperbincangkan setelah penampilannya kerap membuat seisi gedung Indosiar terpukau. Gadis asal Cirebon, Jawa Barat ini tidak hanya berhasil mencuri perhatian lewat suara emasnya yang sangat khas, tapi juga melalui kisah hidupnya yang mampu menginspirasi banyak orang. April yang memiliki nama lengkap Afriani Mida Saleha ini berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Ia adalah anak kedua dari 4 bersaudara. Dengan ayahnya, Suhendi diketahui asli Cirebon, sedangkan ibunya berasal dari Madura. April lahir pada tanggal 10 April tahun 2011 di kampung halamannya, Desa Kalibuntu, Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Artinya, saat ini April masih berusia 14 tahun dan masih berstatus sebagai seorang pelajar di SMP Negeri 1 Pabedilan. 2. Perjalanan karir April dari jalanan hingga ke panggung Dangdut Akademi. April mengawali karirnya sebagai seorang penyanyi dangdut dari jalanan alias pengamen. Dari mengamen inilah ia belajar bernyanyi secara otodidak karena memang dalam keluarganya tidak ada yang bisa menyanyi. Setelah itu, April yang mulai dikenalkan dengan media sosial mulai aktif bernyanyi secara live di TikTok. Aksinya ini kemudian kerap mencuri perhatian. Salah satunya adalah Diana Sastra, sang Ratu Tarling Pantura yang tertarik dengan bakat bernyanyi April ini. Lewat Diana, April kemudian mulai diajak bernyanyi dari panggung ke panggung. Selain Diana Sastra, Dewi Persik yang tak sengaja melihat aksi April bernyanyi saat live di TikTok pun terkagum yang kemudian memanggilnya untuk datang ke acaranya Brownies yang tayang di Trans 7.
Dari sini Dewi Persik kemudian menyarankan April untuk tampil di audisi Dangdut Academy musim ke-7 ini. Suara April yang tak lagi diragukan membuatnya langsung mendapatkan golden ticket untuk bisa tampil di panggung besar Indosiar. Kini April diberi kesempatan oleh Indosiar untuk menunjukkan bakat besarnya di panggung besar Dangdut Academy musim ke-7. Penampilan April yang memukau pun kerap membuat decak kagum para juri. Lagu-lagu yang ia bawakan juga kerap viral di media sosial. Setelah melalui persaingan ketat dan panjang, kini April harus puas menjadi juara 3 setelah kalah perolehan virtual gift yang menempatkan Tasya Tangerang dan Valen Pamekasan menjadi 2 peserta yang maju ke babak grand final. 3. Jadi tulang punggung keluarga. Meski usianya masih sangat muda, namun April kini sudah menjadi tulang punggung keluarga. Ya, semenjak ayahnya tak lagi mampu bekerja keras karena sakit ginjal, April yang kalau masih kelas 4 SD, memberanikan diri untuk menjadi pengamen jalanan, menjual suara emasnya demi sesuap nasi. Pahit, manis, dan getirnya jalanan sudah ia rasakan bersama ayahnya yang selalu setia menemaninya. Meski usianya masih kecil, namun ia telah menjadi sosok yang tangguh dan bahkan tak pernah mengeluh dengan keadaannya. April yang tak mau melihat ayahnya terlalu capek kemudian memutuskan untuk mengamen di aplikasi TikTok. Meski kerap mendapat komentar miring dari haters soal uang yang didapatkannya berasal dari minta-minta. Namun April tak menggubris netizen tersebut dan punya alasan kuat untuk tetap melakukan hal itu. Aksinya ini kerap mencuri perhatian dan banyak mendapatkan saweran dari para publik figur. Bahkan April mengaku pernah mendapatkan uang hingga 16 juta rupiah dalam sehari. Selain menjadi bintang TikTok, ternyata April juga menjadi penyanyi dari panggung ke panggung. Ya, semenjak April bertemu dengan Diana Sastra, April jadi kerap mendapat panggilan dari panggung ke panggung.